Ini udah mulai tak? Bisa langsung dimulai, Ustaz. Okay. Silakan moderator buka dulu. Langsung aja, Ustaz. Loh, nggak apa-apa, moderator. Langsung aja, Ustaz. Gak biasa jadi moderator. Makanya biar biasa. Nggak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mengaktifkan videonya silahkan diaktifkan. Kalau nggak bisa diaktifkan nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sangat langka ini sangat berbahagia kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di ruangan virtual atau Zoom jarak jauh ini. Biasanya kita mendengarkan Ustadz ngomong di Telegram atau di quiz Telegram. Nah, sekarang kita coba sekarang memakai Zoom meeting. Alhamdulillah. Selanjutnya, marilah kita dengari bersama paparan dari Ustadz mengenai persiapan kita dalam menghadapi tes P3K tahun 2021. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Terima kasih kepada moderator Pak Fajri yang sangat ganteng. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya, para pengajar dan pembelajar, karena hakikatnya pengajar sejati adalah pembelajar sejati. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat persaudaraan, yang insya Allah nikmat itulah yang nantinya akan menjadi bekal kita, entah itu di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa memberikan kepada Nabi Muhammad, dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu melantunkan selawat kepadanya, karena man shalla salaya wahidatan. Rasulullah bilang, siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalasnya 10 rahmat. Yang artinya apa? Satu rahmat Allah pun itu sudah cukup untuk memenuhi hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau kita diberi oleh Allah 10 rahmat, bahkan ribuan, bahkan jutaan, dan tak terhingga rahmat-rahmat Allah yang kita terima karena kita berselawat kepadanya. Badannya panas. Ya teman-teman. Panas lagi gimana? Bahaya. Ya, jadi mungkin bisa di peserta dimutkan semua, bisa? Sudah, Ustaz. Oke. Ya teman-teman, agenda hari ini sebenarnya lebih fokus bukan ke materi ya, tapi lebih ke persiapan. Ini mulai besok pagi kan? Ujiannya kan? Tanggal 13 ya? Oke. Ya, jadi sekarang itu lebih ke persiapan secara psikologis maupun secara teknis, bagaimana menghadapi P3K besok hari. Oke, bentar. Ya, yang jelas saya sendiri tuh belum tahu teknis P3K itu apakah sama dengan CPNS atau tidak. Tapi yang insya Allah tidak akan jauh beda. Mohon maaf, ini ada yang ketuk. Ya, kenapa Mas? Ya betul. Besoknya Mas Jo. Waalaikumsalam.
Ya, jadi secara teknis memang aku belum pernah ya, karena jalur kami itu CPNS bukan P3K. Namun kalau melihat P3K itu adalah ASN, artinya yang melaksanakan adalah Kemenpan, itu insya Allah tidak akan berbeda. Mohon maaf, teman-teman mungkin pernah mengikuti pretest PPG, ada yang pernah ya, kan bisa dikatakan itu berbeda jauh dengan CPNS, di mana CPNS itu sangat ketat, entah itu dari eh, pakaian, ya, aksesoris dan sebagainya, bahkan pulpen, kertas pun kita nggak boleh bawa, apalagi alat komunikasi. Pokoknya nuansa ketika kita memasuki ruangan tes ASN ini itu seperti gimana ya? Dia sangat 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 bukan mistis sih ya, sangat mencekam loh. Ini kalau misalkan kita belum mempersiapkan. Ini karena dulu aku tuh awal-awal kayak gitu tuh, karena belum pernah namanya tes CPNS, tapi tiba-tiba ikut tuh kaget, oh ternyata seperti ini gitu. Apalagi nanti di gedung, mungkin teman-teman ketika ini nanti di sekolahan ya. Kalau di sekolah itu kan secara psikologis itu sudah di basicnya di tempat sekolah, jadi insya Allah akan lebih nyaman gitu. Daripada kami dulu tuh di gedung, jadi seolah-olah itu semua pejuang CPNS saat itu disatukan, ya memang dipersilakan untuk saling bersaing. Sehingga teman-teman kalau yang P3K nanti, kalau itu nanti di sekolahan, paling tidak secara psikologis yang pertama adalah kenyamanan di tempat. Walaupun itu nanti sekolahnya beda, bukan dari sekolah yang diampunya atau yang diajarnya. Namun tentunya kita juga harus mempersiapkan beberapa hal dalam hal besok P3K. Nah, teman-teman, beberapa hal yang perlu dipersiapkan, memang materi itu butuh juga materi ya, karena yaitu yang namanya manusia ataupun umat Islam dalam berperang, itu tetap harus membuat sebuah strategi, ataupun bahkan persenjataan. Makanya Rasulullah mengajarkan orang muslim yang kuat adalah yang mempunyai raga yang kuat, seperti dilatih untuk berolahraga. Makanya Rasulullah mengajarkan salah satu olahraga yang dicintai oleh Rasulullah adalah olahraga berkuda, olahraga memanah, dan olahraga berenang. Karena pada hakikatnya zaman dulu ini tiga olahraga ini sangat dibutuhkan dalam peperangan. Yang artinya dalam hal ini, materi dalam persiapan P3K ini itu sangat penting juga. Mohon maaf, ketika ada beberapa teman ya, dan ini bukan hanya teman saya sendiri, tapi juga banyak sekali setelah saya mendengarkan, itu banyak yang menganggap bahwasanya menjadi ASN itu adalah untung-untungan itu. Untung-untungan. Untung-untungan itu artinya apa? Artinya ya nggak perlu yang namanya usaha. Seperti lotre gitu ya. Seperti lotre yang dimana kita kalau lotre kan kita nggak bisa usaha, tinggal aja nunggu gitu. Tinggal nunggu, atau arisan nih, arisan. Nggak bisa usaha. Misalkan nih, sekarang hari ini kita arisan. Apakah kita bisa berusaha untuk agar kita mendapatkan arisan itu? Kan nggak bisa. Kita hanya menunggu bagaimana hasilnya. Itulah yang namanya undian. Sehingga ASN itu bukan undian. Yang artinya di situ kita mempunyai peluang untuk benar-benar memperjuangkan apakah itu kita termasuk atau tidak. Nah, lalu teman-teman selain materi juga persiapan secara psikologis. Ini yang paling penting juga teman. Psikologis. Dari kemarin ada yang cerita atau yang bertanya, ini sudah mendekati tes kok malah ambiar gitu. Kok malah ambiar. Teman-teman semuanya, sebenarnya pertama adalah kalian lebih beruntung daripada angkatan kami. Kenapa? Karena kalian itu mau tes, itu udah banyak sekali materi yang diserap. Serius. Yang namanya fikih itu banyak banget kan, ada fikih jinayah, fikih muamalah dan sebagainya. Itu kalian itu lebih beruntung. Dan insya Allah kalian itu lebih beruntung dibandingkan pesaing-pesaing yang lain sekarang. Kenapa? Mohon maaf nih, pejuang P3K itu umumnya itu kan usia 35 tahun bahkan sampai lebih gitu ya. Yang artinya apa? Mohon maaf, biasanya kan kalau guru-guru yang sudah senior itu kan sudah disibukkan dengan administrasi, sehingga
kurang waktu ataupun tidak sempat untuk mau belajar dengan materi-materi yang mendetail seperti yang kita pelajari selama ini gitu. Intinya dari segi ini kalian tuh lebih berpeluang, ya, lebih berpeluang soal materi. Apalagi yang dari awal sudah saya tekankan dalam belajar ini, tolong benar-benar miliki buku, persiapkan buku tulis. Jangan hanya mengandalkan kuis-kuis yang dibagikan gitu, ya. Tapi buku tulis itu dimanfaatkan. Dan itu yang dulu saya pernah lakukan, ya. Pokoknya apa? Pokoknya itu jadilah orang yang satu langkah di depan dibandingkan orang umumnya, ya. Contohnya yang saya lakukan sekarang, saya kan PPG itu angkatan 2. Tapi saya itu insya Allah udah tahu angkatan 1 seperti apa, ya. Bahkan besok nanti ada ujian UP, UKIN dan sebagainya. Insya Allah saya sudah mempersiapkan itu. Sehingga apa? Nanti ketika saya mengalami hal itu sudah siap, sudah tahu. Yang artinya di sini adalah buat teman-teman yang akan tes T3K besok, yaitu juga harus mempersiapkan ataupun menggali informasi lebih mendetail tentang nanti teman-teman mau seperti apa. Contohnya, ini misalkan, nah kemarin saya nanya, ini besok mau kerjasamanya bagaimana? Misalnya nanti dibahas endingnya ya. Terakhir kita akan membahas itu soal kerjasama. Yang jelas, yang mungkin yang tidak dilakukan teman-teman yang saya alami, itu ketika teman-teman, ini saya cerita tes KPG ya. Ketika saya pre-tes KPG, ya, saya itu berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari orang yang sudah tes. Sehingga apa? Ketika saya tes, itu sudah tahu endingnya atau intinya dari persoalan di tes tersebut. Ya teman-teman, sehingga teman-teman perlu mempersiapkan lagi. Sekarang besok ganti strategi belajar. Ini yang nanti saya akan bicarakan. Ya teman-teman. Nah terus kembali lagi ke faktor psikologisnya. Teman-teman dalam besok akan tes, itu mempersiapkan psikologi. Sekarang tenangkan ya, tenangkan, nggak usah grogi, nggak usah takut. Perbanyak doa teman-teman, perbanyak doa, serius. Karena doa itu adalah senjatanya orang beriman, orang muslim ya. Perbanyak doa, mintalah kepada Allah. Ya, di sini saya bukan ceramah sih ya. Kalau ceramah itu kan secara aksiologis itu belum tentu nanti diterapkan. Nah, namun ini teman-teman secara praktis akan menerapkan langsung. Dan ini yang ngomong juga sudah menerapkan benar-benar. Ketika dulu saya itu mau tes kok pada nggak tahu materinya, ya udah tinggal perbanyak doa aja. Perbanyak doa, dan doa itu bisa kuat dengan berbagai cara. Yang pertama itu doanya dikuatkan dengan sholat, ya karena sholat juga maknanya adalah doa. Makanya teman-teman usahakan sholat ya, usahakan sholat. Terutama sekarang ini teman-teman yang mau sangat-sangat berkesan, sholatlah tahajud. Ya, jadi saya sarankan teman-teman, mohon maaf, terutama yang guru PAI ini, selama tidak berpunya halangan, coba tahajud. Mulai nanti malam coba serentak tahajud semuanya. Keren kan? Bayangin di sini ada 200 anggota. Semuanya sholat tahajud. Dan itu menjadi sebuah jamaah ibadah yang luar biasa walaupun dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa live. Jadi tahajud coba. Karena salah satu doa yang tidak Allah tolak itu ketika di sepertiga malam terakhir. Oh berat? Ya memang karena kemuliaan itu berat, dan untuk mendapatkan itu berat sekali. Nah, yang pertama adalah dari sholat tahajud itu, atau sholat tahajud. Nah, yang kedua, saling mendoakan. Coba teman-teman mau koreksi. Selama ini kalian tuh mendoakan temannya enggak? Ya, mendoakan temannya enggak? Kalau misalkan selama ini kok belum mendoakan temannya, itu bisa dikatakan namanya egois. Maunya sendirinya yang berhasil. Padahal apa? Kalau kita mendoakan teman, itu sama aja doa itu akan kembali ke kita. Sehingga saya sarankan teman-teman semuanya di sini, jangan cuma berdoa untuk diri sendiri. Itu juga dengan saya, insya Allah yang saya mendoakan tidak hanya
satu persatu, tapi semuanya di sini selalu saya doakan. Tentunya kalau saya mendoakan itu tidak hanya menjadi sebuah keberhasilan di ASN, tapi ada predikat tertinggi yaitu ASN yang bertakwa. Luar biasa ASN yang bertakwa. Kenapa? Karena setelah menjadi ASN nanti banyak sekali godaan, serius banyak sekali godaan, dan bisa jadi nanti kita kehilangan niat dari akhwat. Nah, terus yang ketiga, ya teman-teman mungkin sudah tahu lah ya, teman-teman minta doa dari ibu, ya, dari pasangan, suami atau istri, dari guru ngaji, ataupun siapalah, terus dari teman yang soleh dan sebagainya. Dan itu yang dulu saya lakukan. Ketika saya mau tes, ini contoh yang pernah aku lakukan jelas sekali, itu tes CPNS, tes D3K, tes CPG, tes S2, itu saya bilang ke teman, bro, doakan aku bro, aku mau tes ini bro, mau tes CPNS, mau tes PPG, pokoknya doakan. Dia jawab amin gitu. Jangan cuma amin bro, pokoknya aku minta kamu setelah sholat tuh harus doakan khusus untuk aku gitu loh. Jadi doanya paksa banget gitu. Ya nggak apa-apa. Yang artinya apa, itu kan nggak memberatkan dia, karena dia itu kan teman dekat kita gitu loh. Jadi kita minta doa teman juga. Oke teman-teman. Nah terus gimana ya? Kalau teman-teman benar-benar menginginkan menjadi ASN adalah impian besar teman-teman, ini sangat berkesan. Sangat berkesan apa? Ketika teman-teman mau berangkat nanti menuju medan tes ya, teman-teman bisa ketemu sama orang tua, terutama ibu, pamitan, dan pamitannya itu berkesan banget. Ya, apalagi mohon maaf, ini yang sudah pernah tes tapi belum berhasil, cobalah resapi di sini. Apakah jangan-jangan dari yang kemarin-kemarin kita belum maksimal, entah itu di doanya, di ibadahnya, di materinya, dan di segala hal. Kembali lagi, kita itu aspek di sini adalah bukanlah sebuah untung-untungan dalam sebuah undian, tapi ini benar-benar aspek perjuangan, aspek harapan. Nah, makanya teman-teman ketika nanti mau pamitan, resapi coba, resapi. Terutama yang masih dekat sama orang tua ya, atau yang sudah keluarga lalu sudah nggak serumah dengan orang tua dengan pasangannya. Itu pokoknya pamitannya itu aja udah berkesan banget. Bahwasanya kita pergi itu bukan lagi pergi yang menjalani rutinitas, tapi pergi demi masa depan. Apakah nanti pulang itu membawa hasil atau tidak gitu. Terus selanjutnya setelah psikologis lagi, yang kedua atau yang ketiga nih aku lupa, pokoknya aku udah bisa menuliskan ini ya, karena aku seringnya tuh kalau memberikan materi terutama yang non formal kayak gini tuh lebih santai tanpa teks ya, biar ngalir gitu. Terus selanjutnya teman-teman, walaupun teman-teman di sini mohon maaf yang usianya sudah agak sepuh ya, agak senior, dan itu anggaplah sudah susah untuk menghafalkan materi ya, misalkan ada namanya pembunuhan bersalah, pembunuhan sengaja, atau diat mukhafafat, diat mukhola, atau pusing mikirin ini. Oke, nggak apa-apa, pusing nggak apa-apa. Insya Allah selama ini pusing itu dituliskan oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Namun teman-teman semuanya, tapi jadikan penyerahannya itu bukanlah penyerahan putus asa, tapi penyerahan tawakal. Bedakan penyerahan diri dengan penyerahan diri yang berupa tawakal dengan penyerahan diri berupa putus asa. Kalau penyerahan diri yang putus asa itu dia sudah nggak bisa dan dia udahlah, misalkan nih aku mempelajari buku Ulumul Quran misalkan, nggak bisa lah, udah buang gitu ya, udah nggak pernah dibaca lagi, itu namanya putus asa. Tapi kalau penyerahan diri yang tawakal, itu seolah-olah kita melihat buku itu berat, ya, membaca berat. Jadi kita nanti doanya, ya Allah, aku tuh sudah berusaha maksimal, dan hanya Kau yang tahu kapasitas pemahamanku,
dan sekarang aku sudah mau menghadapi ujian, aku tawakal, ya, aku tawakal dan terserah engkau memberikan seperti apa. Itu teman-teman ya. Terus itu persiapannya, soal materi ini sudah kemarin-kemarin kita sudah membahas bagaimana belajarnya. Terus sekarang faktor teknis. Faktor teknis ketika teman-teman sudah masuk di ruangan. Sudah masuk ruangan. Teman-teman, ketika teman-teman sudah, oke, sorry, bentar. Aku jadi ingat. Dulu aku tuh berpesan banget pada teman-temannya mau tes, tolong terapkan 3S. 3S, ini singkatan sih sebenarnya. Tapi tahun lalu tuh tenar banget ini. 3S, yaitu sedekah, sholat, sholawat. Sedekah, sholat, sholawat, sedekah. Itu 3S, serius. Sholat, sholawat, sedekah. Ini bisa diterapkan mulai sekarang, ya. Bisa mulai perbanyak sedekah dan sholawatnya dan sebagainya. Dan itu semualah namanya libatin Allah dan andelin Allah. Itu slogan yang dari dulu itu selalu saya gaungkan. Nah sekarang kalau teknisnya, ketika teman-teman sudah masuk ke tempat tes, anggaplah ya di sekolah X lah ya. Saya sarankan tempat yang teman-teman lakukan pertama kali itu jangan boleh sih nongkrong, tapi jangan lupa musola. Jangan lupa musola, jangan lupa masjid yang ada di sekolah tersebut atau di tempat tes tersebut. Kenapa? Ya kita untuk sholat. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam Al-Baqarah, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah ketika mendapatkan sebuah hal yang susah, itu Rasulullah langsung sholat. Bahkan saya pernah bilang juga, ketika ada sahabat yang mau dieksekusi, itu sholat dulu. Minta izin, saya sholat dulu 2 rakaat. Akhirnya sholat dan dieksekusi. Yang artinya apa teman-teman? Ini adalah sebuah, kita minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita nanti mau tes, sebelum masuk ruangan, kita sholat dulu. Ya. Sholatnya apa? Ya menyesuaikan. Kalau misalkan nanti ada yang datang di jam 8 atau jam 7 berarti sholat duha, nggak apa-apa. Sholat duha dulu gitu ya. Terus nanti ada yang datang jam 2, bisa nanti sholat ba'diyah zuhur atau sholat mutlak. Yang biasanya tidak terikat dengan waktu adalah sholat mutlak, itu kapanpun bisa. Jadi teman-teman sholat, dan itu serius, dulu saya lakukan ketika lagi CPNS. Itu alhamdulillah di musola itu banyak banget pesertanya, sholat bergantian. Dan kemarin, yang angkatan kemarin ini ya benar-benar aku tekankan, teman-teman pokoknya sholat dulu. Begitu tes, pada cerita, astagfirullah, masya Allah, itu banyak sekali yang ceritanya itu di luar dugaan. Contoh ya. Ini ada seorang pejuang CPNS tahun kemarin itu cerita. Selama berangkat, dia itu banyak sekali kejadian yang memang itu di luar dugaan. Ada yang memakai travel kalau nggak salah, lewat hutan, qadarullah travelnya itu macet gitu ya, mogok dan sebagainya. Ada yang bilang begitu masuk ke lingkungan tempat tes itu, dia tidak berhenti yang namanya bersolawat. Terus selawat terus. Bahkan sampai sholat, terus mengerjakan, itu selalu selawat. Dan endingnya, itu banyak banget tuh yang ketika saya mendengarkan kabar. Yang dia itu tidak hanya lolos passing grade, tapi menjadi peringkat terbaik di sesinya bahkan di kabupatennya. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman di sini mengalami hal itu. Kenapa kok bisa? Ya karena usaha maksimal, keyakinan maksimal. Makanya teman-teman, terutama guru PAI ini kan tahu ya yang namanya konsep karomah atau maunah. Yaitu ketika seorang hamba yang sudah sangat dekat dengan Allah dengan berbagai tirakatnya, entah itu ibadah, mau ibadah lahiriah maupun ibadah sirriyah, itu meminta apapun itu sebenarnya sudah nggak perlu yang namanya hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Contoh.
Di Al-Quran jelas ada kisah Maryam. Ketika Nabi Dzulkifli, Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, bukan masuk sih ya, ngetok pintu mungkin ya, tok 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 itu. Maryam, ini makan dulu. Nah, ternyata apa? Maryam itu sudah punya makanan di mihrabnya. Padahal makanannya itu makanan langka. Misalkan nih, sekarang musim hujan, itu makanannya makanan musim panas. Nah, kok bisa? Ya karena itu, kembali lagi konsep maunah maupun konsep karomah. Sejatinya kalau kita sudah dekat dengan Allah, apapun akan diberikan. Gitu. Cuman kan dalam hal ini kita itu belum dalam ke taraf itu. Sehingga kita masih membutuhkan hal-hal yang teknis, hal-hal yang kausalitas. Ya teman-teman, nah begitu masuk, sudah sholat, lalu kita masuk ke ruangan. Nah, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah berdoa dulu ya. Ya ini mungkin pastilah, pasti biasanya tuh diingatkan lah, ayo berdoa dulu. Cuma kan kesannya ini beda loh, serius beda. Coba teman-teman, ini doanya benar-benar meresap gitu loh. Jangan hanya sebatas doa Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, ini anggaplah laptop ya. Sebelum buka laptop atau sebelum mengaktifkan klik mulai, itu doanya itu benar-benar dibuat kesan yang berkesan banget gitu loh. Ya kalau bisa ibu-ibu atau mbak-mbak ini kan bisa pinter nangis gitu ya. Coba doanya sampai meneteskan air mata. Bayangkan ketika tes ini ingat anak, ingat orang tua yang selama ini kita inginkan untuk mereka bahagia gitu. Nah, gitu ya. Terus ini pertama berdoa. Nah, ketika sudah mau klik soal nih, sudah mulai soal. Saya sarankan pertama adalah jangan lupa ya, setiap soal itu teman-teman jangan lupa atau usahakan setiap soal, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah, atau seingatnya sholawatnya itu loh, serius sholawatnya jangan lupa, apalagi nanti ketika menghadapi soal yang sangat sulit banget, aduh ini pasti biasanya ada, karena dalam hal kesulitan soal tuh tetap ada ya. Misalkan kalau di tes PPG besok itu katanya sih 25% itu mudah, 25% itu sedang, 25% itu sukar. Nah, jadi nanti sejenis dengan tes P3K. Ya, sholawatnya jangan lupa. Terus, trik selanjutnya adalah, teman-teman, kalau ada soal yang panjang, narasi yang panjang, biasanya ini nanti di bagian pedagogik. Kalau tes yang bagian PA itu jarang yang panjang, jarang. Yang pedagogik itu biasanya ada yang panjang, terutama di hal contoh pelaksanaan model pembelajaran cooperative learning misalkan. Itu nanti itu panjang, biasanya gitu. Urutannya bagaimana gitu. Nah, teman-teman, kalau menghadapi soal yang panjang, itu saya sarankan di skip dulu. Skip, dilewati. Kalau nggak dilewatin, itu bisa melihat langsung pertanyaannya atau bagian bawah terakhir. Ya, jangan sampai dibaca semuanya, serius jangan sampai. Misalkan nih panjangnya segini ya, misalkan ini buku ya, segini panjangnya dari atas sampai bawah atau bahkan sebuku gitu ya. Waduh, jangan sampai dibaca semuanya. Dan ini pernah teman saya sendiri itu kejebak. Dia kan belum pernah tes CPNS mungkin ya. Di bagian bahasa Indonesia itu dia baca semuanya. Ya akhirnya dia kehabisan waktu dan belum selesai. Nah, buat teman-teman semuanya yang soalnya panjang itu bisa dibaca langsung di bawah atau pertanyaannya dan juga bisa dilewatin dulu ya. Ingat, yang panjang usahakan dilewatin dulu. Nah, yang dilewatin itu ditulis di kertas. Biasanya kan nanti masuk ke ruangan itu kan dikasih oret-oretan ya, dikasih pensil sama kertas. Nah, itu ditulis, yang ragu ataupun yang belum dikerjakan karena panjang, nomor 7 misalkan. Ditulis nomor 7. Terus mengerjakan lagi. Kok ini aku ragu ya antara nikah hidden atau nikah rohon. Nah, ini ragu nih. Kayaknya bukan nikah ini dah. Yaudah, nggak apa-apa. Itu diisi, ingat diisi. Tapi
Di kertas ditulis lagi. Ya, biasanya nanti kan dikasih HPS ya. Itu kalau jawabannya ragu, tetap diisi, tapi nanti di kertas ditulis. Misalkan di sini yang belum dijawab, atau di sini yang ragu. Gak apa-apa, boleh. Nah, tulis yang ragu yang mana. Dan terus yang yakin, yang jawabannya pasti, misalkan huruf idhar ada berapa misalkan, ya mungkin ada kayak gini ya. Misalkan gitu ya, huruf idhar ada berapa? Nah, itu ada jawabannya 6. Oke, nggak apa-apa jawab. Tapi ingat. Jangan sampai terjebak dengan nasi hal-hal yang meyakinkan. Maksudnya apa? Biasanya itu ketika ada soal yang kita benar-benar yakin bisa jawab, itu jangan lupa baca yang detail. Yang ditakutkan itu nanti soal di belakang itu ada kata kecuali. Ya, saya terjebak dengan kata kecuali, ternyata jawabannya salah. Ya, kecuali. Terus selanjutnya, orang berhubung ini adalah pelajaran PAI, biasanya itu ada hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu nanti di zakat, di mawaris, di mana lagi ya? Ya, biasanya ada hitung-hitungan. Saranku, kalau nanti hitungannya itu bersifat naratif, ya bersifat narasi panjang lah, itu langsung aja lihat pertanyaannya, ya langsung lihat pertanyaannya, karena biasanya tuh angka-angkanya tuh banyak. Misalkan nih, kemarin yang pernah aku share itu ya, misalkan Ibu Aisyah mempunyai emas 93 gram, ya mempunyai emas 1 kilogram, ya, dan emas di berangkas 1 kilogram, dan kalung yang dipakai 10 gram, dan anting yang dipakai 5 gram. Berapakah zakat yang wajib dia keluarkan? Nah, ini kan narasi di sini. Teman-teman kalau misalkan ini belum bisa, boleh ditinggalkan dulu. Boleh ditinggalkan. Tapi kalau yang sudah bisa langsung dijawab ataupun dilihat pertanyaannya. Tapi jangan sampai seolah-olah itu menyepelekan soal yang sudah bisa. Kalau soal yang sudah yakin kita bisa, tapi saya sarankan itu baca yang mendetail pelan-pelan gitu loh. Karena ini juga penyakit saya sendiri. Kalau soal yang sudah bisa ya udah langsung aja jawab A, B, C gitu kan. Padahal bisa jadi nanti kecuali ataupun apalah. Nah, dari soal narasi ini kemarin ada yang bilang, "Loh kok ini zakatnya sekian?" gitu loh. Karena apa? Yang dihitung itu adalah emas yang disimpan. Tapi kalau emas yang dipakai itu tidak dihitung zakat. Karena itu dipakai sehari-hari. Oke teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Ya, terus teman-teman di dalam ruangan, mohon maaf ini Bapak Ibu yang terutama yang belum pernah tes CPNS, di ruangan ini jangan membuat kegaduhan. Kegaduhan dalam arti apa? Misalkan nyontok. Nantinya nyontok atau di sampingnya minta jawaban gitu ya. Jangan. Karena ini beda loh. Tes yang diadakan oleh BKN ya dalam hal ini kerjasama dengan Kemenpan itu berbeda dengan tes umumnya. Karena BKN itu tegas banget. Tegas. Ini berkali-kali ada kasus. Ada seorang peserta membawa jimat atau peserta membawa apa gitu ya. Atau bahkan pakai namanya calo. Calo apa namanya? Pokoknya itu yang datang itu bukan pesertanya, tapi orang lain. Akhirnya apa? Ditangkap polisi. Langsung masuk pidana. Sehingga buat teman-teman semuanya di sini ya nggak usah melakukan perbuatan yang melanggar. Kembali ke teknis maupun hal-hal yang seperti tadi. Terus di terakhir, ketika teman-teman sudah selesai, tinggal menunggu. Yang tadi kan hal-hal yang sulit itu ditinggalkan. Nah, kalau sudah sampai nomor 100, besok kan 120 ya. Kalau sudah nyampe 120, ulangi lagi dari nomor 1, dicek mana yang belum dijawab.
bagaimana jawaban yang benar, dicek lagi. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru teman-teman jangan ditutup. Oh ya, ingat nih, jangan ditutup. Artinya itu jangan diklik selesai, atau aku juga nggak tahu nanti aplikasi testingnya kayak apa. Tapi yang penting ketika sudah selesai mengerjakan, jangan diklik selesai dulu. Teman-teman mungkin bisa mengoreksi juga, atau terakhir itu doanya tuh dikencengkan. Doanya dikencengkan. Aku ingat banget tuh ya. Jadi itu ya begitu, kalau nggak salah 15 menit sebelum berakhir laptopnya itu perasaanku tuh nggak jelas banget. Nggak jelas banget. Sudah berkecamuk di pikiran. Berkecamuknya apa ini? Ya anggaplah ini orang ini sebagai suami ya, teringat anak, teringat istri, teringat orang tua, macam-macam. Sehingga apa? Benar-benar doanya tuh kuat, insya Allah. Dan mungkin umumnya tuh ya ketika orang sudah selesai itu, wah selesai, tinggal ngobrol sana sini, kita udah selesai, kita berbanyak zikir ya. Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya berdoa yang macam-macam lah, yang terbaik gitu, atau selawat atau zikir atau berdoa itu boleh. Nah terus teman-teman, ini buat teman-teman semuanya, tapi saya harap tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Kita mengharapkan selalu yang terbaik. Tapi kalau misalkan saya menginginkannya tidak terjadi. Kalau misalkan nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Saya mengharapkan nih harus lolos ini, tapi ternyata tidak. Apa yang kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah, teman-teman, ini adalah tindakan antisipasi buat teman-teman semuanya. Jika yang tidak inginkan itu terjadi, tapi saya harap tidak akan. Jadi saya harapkan yang tes besok ini semuanya lolos di angkatan 1 semuanya, lolos tahap 1 semuanya. Jangan ada yang tahap 2, tahap 3, langsung tahap 1, itu kan rekor, gitu ya. Namun jika itu terjadi, teman-teman, kembali lagi, hal-hal yang sangat disayangkan adalah ketika kita menginginkan sesuatu hal, tapi kita tidak mendapatkan, lalu kita tuh seperti putus asa, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan Allah. Jangan. Kenapa jangan? Karena ada hal yang dimana Allah itu tidak akan pernah berhenti menguji kita. Ujiannya itu macam-macam. Salah satunya adalah ujian yang kita itu belum diberikan apa yang kita inginkan. Sehingga langkah yang kedua adalah kita itu bermuhasabah. Apakah selama ini belajarnya itu apakah yang belajarnya atau ibadahnya atau sedekahnya itu kita lakukan atau enggak. Nah, ini teman-teman semuanya, ini adalah afirmasi negatif untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai itu dialami. Jangan sampai itu dialami. Nah, teman-teman, itu mungkin beberapa hal teknis ataupun saran persiapan yang saya berikan buat teman-teman semuanya. Oke, sekarang langsung ke pembahasan tentang bagaimana teamwork kerjasama kita semuanya. Dan ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Oke, coba angkat tangan yang tesnya tanggal 13, coba. Ada yang tesnya tanggal 13, besok pagi? Oh ya, sorry, aku belum baca chat. Oke, Pak, belum ke teknis, coba Pak Fajri silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti terakhir sebelum tutup acara kita teknis. Ini soal kerjasama. Ini ada Bu Nela Karmila. Bu Nela Karmila itu ya? Tes tanggal 13 ya Bu Nela? Oh iya. Oh iya, siap. Ini saya pakai HP sih, jadi ada Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati Kota Cimahi. Ya, saya dulu ngojek di Cimahi, Bu. Iya, oke. Iya, siap. Monggo Pak
Pak Hajri, siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja diaktifkan mute-nya atau langsung angkat tangan. Dipersilakan satu atau dua orang lebih dulu. Silakan. Ibu Tutik Asmaningsih, ada yang ditanyakan? Ya kalau malu berbicara bisa di chat tuh Pak, bisa. Tuh, silakan. Oke. Ulun bacakan chatnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke pembahasan time walk? Yang mengaktifkan video nih ada Ibu Olya Nikmah, ada Ibu Cahaya, Ibu Nur Hayati, ada yang ingin disampaikan? Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin solusinya ya Ustadz, saya kan bagian siang-siang. Kalau yang siang itu kan kebagian kita kadang-kadang kan kalau siang itu mata udah ngantuk ya. Solusinya gimana Ustadz? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang lain lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Upe. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Perkenalkan kami dari Sri Mulyana dari Wonogiri, Jawa Tengah, Kak Upe. Syukron. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kami hanya sekedar bertanya nanti, semoga aja yang tes di hari Senin, Selasa, dan yang terakhir yang belum juga oleh Allah diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan juga diberi kemudahan biar lulus passing grade, Ustadz. Kemudian sekiranya nanti apakah nanti teman-teman bisa kasih FR-nya, jadi nanti yang tes di terakhir bisa untuk belajar atau mungkin yang sebelumnya atau sudahnya itu, Ustadz. Mungkin itu yang dari kami, Ustadz. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup dua Ustadz dulu ya. Langsung Ustadz bisa ditanggapi. Oke, terima kasih pada teman-teman semuanya. Masya Allah, ini dari seluruh Indonesia ya, insya Allah ya. Ada 79 peserta. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya keberkahan, kemudahan. Ya, yang pertama tentang jadwal yang siang. Akhirnya ngantuk, ya solusinya bagaimana. Dan ini pernah, dan aku sendiri tuh kemarin kayak gitu. Maksudnya, aku kan kebagian jadwal di jam 1 siang. Saat itu aku lagi kuliah, izin. Ternyata apa? Tesnya itu maghrib. Jam 1 berangkat, jam 11 aku berangkat. Berangkat dari Kabupaten Kebumen ke Banyumas. Sampai sana tuh jam 12 atau jam 1. Ternyata tesnya maghrib, bukan lagi siang. Tapi maghrib. Kebayang kan? Kebayang bagaimana kita itu lelahnya. Nah, ya betul sekali, pertanyaan bagus sekali. Ini memang harus juga diantisipasi. Karena mau nggak mau, fisik itu nanti berpengaruh pada pikiran maupun ke hati. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, kalau bisa sebelum tes itu jaga kesehatan, ya. Misalkan nih yang tes besok, nanti malam tuh jangan sampai begadang, jangan sampai, serius jangan sampai. Ya anggaplah setelah sholat isya tidurlah. Masih mending setelah sholat isya tidur, lalu nanti bangun tahajud. Daripada nanti tidurnya pas jam 2, jam 3, ya, jam 2, jam 3, dan sebagainya.
Jadi yang pertama adalah tidurnya jangan sampai kekurangan. Itu bahaya sekali. Bayangkan nih, besok tes. Nanti malam tidurnya jam 3. Jadwal tesnya jam 8 mungkin. Tapi ternyata molor sampai jam 12. Wah, itu udah nggak kondisional itu badan. Itu pasti rasanya tuh bukan lagi bukan lagi sedih karena bisa nggak atau enggak. Itu ngantuk banget itu, capek banget. Jadi sehingga jalan pertama adalah tidurnya yang dari awal gitu ya, jangan sampai telat. Terus yang kedua, tetap makan, tapi ya usahakan makannya ya kalau misalkan kayak orang di kampung kayak kami itu ya yang bergizi lah, tapi yang selalu makan semua bergizi lah, yang artinya jangan sampai terlalu kenyang gitu ya, atau makan makanan yang bisa membuat kita alergi maupun yang apalah. Nah terus ketika nanti anggaplah yang jadwalnya jam 12, mungkin nanti ini dibagi berapa gelombang Pak Fajri? Oke, Ustaz. Berapa sesi ini dalam tesnya? Tesnya 2 sesi. Sesi pertama jam 7, sesi kedua jam 13. Oh iya. Nah, sip. Jadi ini malah masih mendingan ini ya, masih mendingan dalam arti sesinya hanya ada 2, pagi dan sore gitu ya, pagi dan siang. Karena dulu tuh kalau nggak salah sampai 4 sesi ya, 4 sesi atau 3 sesi itu benar-benar sangat beresiko gitu. Nah, buat teman-teman yang jadwal siang ya saya sarankan dari pagi itu sudah mempersiapkan apa? Melakukan kegiatan yang tidak menguras fisik. Misalkan, mohon maaf ini bapak-bapak terutama ya, atau bapak ibu lah. Mentang-mentang tesnya siang, wah pagi-pagi main badminton dulu ya, atau yang di desa ke sawah dulu gitu ya. Jangan. Nanti sayang sekali energinya kekuras. Jadi yang intinya adalah peserta yang siang itu disimpan energinya ketika pagi hari. Disimpan. Disimpannya gimana? Apakah bisa buat belajar? Boleh buat belajar, tapi belajarnya belajar santai. Jangan belajarnya belajar keras, jangan. Ya, jangan belajar yang keras. Ya misalkan nih, kalau dalam bahasa tahfidzul Quran itu murojaah, ya, bukan ziyadzah. Jadi mengulang-ulang, misalkan nih yang sudah punya buku tulis, yang dari kemarin aku sudah bilang harus mempunyai buku tulis, ya sambil nungguin membaca. Oh iya, ini tentang ini, ya, dibaca, ya. Misalkan tentang fungsi Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oh ada 4, bayan takfir, bayan tasri. Oh bayan takfir itu menguatkan. Bayan tafsir itu menafsirkan, merinci. Misalkan, oh ganti lagi, terus. Nah, jadi kan itu santai. Artinya itu tidak menguras energi, tidak menguras pikiran. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya yang tes siang, itu harus mempersiapkan dari pagi, mempersiapkannya itu berupa tidak menguras tenaga maupun pikiran. Seperti itu ya. Oke, nomor 2, bagaimana tentang FR? Ya, ini nanti akan saya bahas. Nanti saya bahas terakhir ya. Ini kita menjawab teknis dulu. Karena ini FR ini bagian dari teamwork kerjasama kita di grup ini. Oke, saya bahas chatnya dulu ya, Pak Fajri ya. Lanjut ke pertanyaan di chat, Ustaz. Oke, siap. Ke chat ya. Oke. Dalam bacakan ada 3 ini tentang dalil yang sering keluar. Kemudian ada soal wawancara itu tentang apa. Kemudian ini ada yang terakhir. Bagaimana mengatasi rasa gugup? Saya merasa materi yang saya pelajari nggak ada bayangan. Bagaimana solusinya? Oke. Cukup 3 itu aja dulu, Ustaz. Oke, siap.
Tes. Tadi yang pertama apa Fajri? Aduh, lupa aku ini. Satu-satu coba. Yang pertama apa tadi? Dalil yang sering keluar. Dalil yang sering keluar. Oke, dalil yang sering keluar. Ya, secara tekstual memang aku nggak tahu nanti itu di P3K itu seperti apa. Nah, namun kalau belajar dari setelah di SKP maupun pretest, insya Allah ya nggak beda jauh. Tadi itu ada yang nanya di grup, ini yang membuat soal itu siapa gitu, daerah atau pusat? Tentu sekali pusat teman-teman, pusat yang membuat. Jadi alurnya itu yang membuat Kemenag, lalu nanti itu naskah soalnya itu diberikan kepada penyelenggara. Dalam hal ini Kemendikbud yang secara teknis itu BKN. Jadi anggaplah soal itu Kemenag membuat 20 paket soal. Nah, itu diberikan ke BKN atau melalui Kemendikbud diberikan 20 paket soal. Dari sini teman-teman kita sudah sedikit mengetahui bahwasanya 20 paket soal itu sama kayak teman-teman mungkin pernah mengecek naskah soal ujian nasional. Jadi hanya paketnya yang berbeda, tapi poin-poin soalnya itu sama. Ya. Nah, kalau dalam hal P3K mungkin nggak beda jauh dengan CPNS maupun P3K nantinya. Terus secara tekstual apa yang sering? Ya macam-macam teman-teman. Misalkan nih tentang metode berdakwah, ya. Misalkan ini ya. Ud'u sabili ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah. Itu dalam hal metode berdakwah. Dan misalkan tentang kerusakan di muka bumi. Dhuharul fasad fil barri wal bahri. Al-ayah. Yang intinya kalau misalkan sekarang teman-teman menghafalkan, itu saya rasa itu terlalu menguras. Terus sekarang apa? Apa yang bisa dilakukan teman-teman? Teman-teman sekarang coba anggaplah ada ya Al-Quran yang berdasarkan tematik ya. Yang tematik. Atau teman-teman membuka juga di buku kelas MA kelas 3 atau apa ya, Quran hadis itu kan ada ya, Quran hadis. Jadi ada ayat-ayat tentang sebuah tema. Nah, teman-teman, saya sarankan yang sudah sedikit dihafalkan itu dimurojaah lagi. Ya, dimurojaah lagi. Karena secara teknis, secara tekstual yang keluar itu apa? Itu variatif, teman-teman. Dan itu bisa berubah-ubah, itu dahsyat banget gitu. Karena di tes CPNS dan P3 di pretest P3 itu saya ingat itu beda soal ayat, beda karena apa? Yang hafal Quran ini itu jauh banyak banget teksnya. Namun itu biasanya yang keluar itu yang sering kita dengar. Ya anggaplah kita familiar dengan ayat berjumlah 20 misalkan. Ya itu kan bisa saja nanti kita mendapatkan ayat tentang berdakwah, ayat tentang diharamkannya makanan dari yang disembelih oleh orang yang non-muslim dan sebagainya. Oke, jadi secara tekstual, ya secara pasti apa yang keluar, saya tidak bisa memastikan, cuma saya memberikan arahan seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, lanjut Pak Fajri. Yang kedua, soal wawancara itu tentang apa katanya Ustaz? Oke, soal wawancara seperti apa? Ya kembali lagi, saya belum pernah tes P3K, namun kalau melihat dari yang sudah ya atau yang sudah mengalami atau dari referensi yang beredar, itu tesnya itu pertanyaan yang membutuhkan kita menjawab secara tekstual, secara teks. Jadi aku ini nulis misalkan pertanyaan gini. Jika Anda seorang
guru dan menemui kepala sekolah Anda tidak sesuai dengan aturan, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kan? Di situ tuh seperti tes manajerial. Tapi di sini tuh lebih praktis. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya apa? Ya terserah, ini kan subjektif. Subjektif. Terserah kalian mau jawab apa. Misalkan, maka saya akan menasihatinya secara langsung. Atau yang kedua, maka saya akan mengajukan kepada institusi maupun instansi di atasnya, yaitu Korwilsam atau Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa banyak kok di Google, silakan cari contoh soal tes wawancara. Sulit apa enggak? Kalau saya membaca itu enggak sulit. Itu seperti tes manajerial, sosiokultural, atau TKP. Jadi, jawabannya itu membutuhkan yang paling benar. Paling benar dalam arti ada tingkatannya. Jawaban benar, agak benar, cukup benar, sangat benar, dan paling benar. Oke, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana mengatasi rasa gugup? Saya merasa materi yang saya pelajari nggak ada bayangan, bagaimana solusinya? Oke. Bagaimana menghadapi rasa gugup? Ya, tentu ya teman-teman. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana tawakal. Faidah azamta tawakal ala Allah. Dan ketika kalian sudah bertekad, sudah sungguh-sungguh akan tes, tawakal ala Allah. Bertawakallah pada Allah. Tawakal itu kembali lagi bukan menyerah, ya. Tapi seolah-olah tuh bilang ke Allah, ya Allah, aku tuh sudah belajar serius. Aku sudah semuanya udah usaha maksimal. Tapi sekarang aku tuh merasa nggak bisa. Bahasa sinetronnya, please ya Allah, please gitu. Please, Allah tuh mohon, please ya Allah, tolong. Dan ini nggak cuma, ini yang bertanya nggak cuma yang bertanya, ini banyak sekali yang alami seperti ini. Dan termasuk saya sendiri, ya, termasuk saya. Jadi udah belajar, tapi kok kayak nggak ada yang masuk, nggak ada bayangan. Justru kalau udah ada bayangan itu tidak se-expert kalau kita belum tahu apa isinya gitu. Nah, sehingga saran saya yang pertama adalah berdoa, tawakal, terus yang juga sangat penting, katakan pada dirimu, entah itu di hati maupun di pikiran, saya itu pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti lolos. Jangan minder. Ini mohon maaf. Bapak Ibu yang usianya sudah 35 ke atas, melihat anaknya masih muda, waduh ini ya masih muda ini, pikirannya masih encer. Jangan minder. Enggak, aku pasti bisa. Biarpun aku sudah senior, pasti bisa. Tapi yang masih muda ini juga jangan minder sama yang sudah tua ya. Misalkan, wah iya Pak Ibu udah tua-tua ini pasti udah banyak ilmunya ini. Jangan. Jadi bisa dikatakan nggak ada celah untuk kita tuh minder. Nah itu pasti bisa. Makanya teman-teman, ya sekarang buat target, bukan lagi masalah bisa atau tidak. Targetnya adalah nilainya adalah berapa gitu. Dan selalu katakan yang positif. Perkataan positif berawal dari pikiran positif. Pikiran positif melahirkan tindakan positif. Dan pikiran positif itu juga didapatkan dari bacaan yang positif, apa yang didengarkan yang positif, teman yang positif. Sehingga apa? Kita marilah membuat lingkungan yang positif. Positif itu apa sih? Simple. Positif itu adalah celah yang tidak ada kata minder, malu, ya, malu, minder, terus apalagi, ya pokoknya itu hal-hal yang negatif. Makanya di tahun lalu, ya, itu saya selalu memberikan optimisme.
Misalkan ada yang mempunyai target, aku pengen passing grade. Jangan passing grade. Targetkan nilaimu 500. Nggak tahu sih nilai maksimal ini berapa, nggak tahu. Pokoknya target nilai maksimal. Loh, kok nggak bisa? Nggak ada yang mungkin bagi Allah. Nggak ada yang mungkin. Nggak ada yang mustahil. Salah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Jadi apa? Biarpun target kita tuh 500, nanti yang didapatkan tuh nggak jauh dari 500. Jadi wajar ketika teman-teman ada yang mendapatkan 380, 400 sekian. Nggak usah minder. Walaupun kalau kita melihat, aduh, jangan yang buri ya. Padahal di belakang, aduh, ini aku belum siap, Nggak apa-apa. Jadi gini, ini aku kasih bocoran buat teman-teman. Sebenarnya, semua peserta itu malu, minder, takut. Itu semua peserta, nggak cuma kalian. Terus, kalau gitu apa? Jadi seperti apa ya? Seperti sebuah pertandingan. Ketika semuanya kok minder, semuanya malu, itu otomatis apa? Mau ngapa-ngapain tuh ragu. Misalkan kayak pertandingan sepak bola, ada 11 pemain, musuhnya 11, ya. Dan 11 musuhnya itu kok ragu-ragu dalam menyepak bola. Mau passing, mau shooting, itu nggak maksimal. Sehingga itu kesempatan kita untuk mengambil alih. Aku tidak minder, aku tidak ragu. Langsung. Jadi kalau misalkan dalam pertandingan tinju misalkan, makanya sering ada adegan membuat lawan itu sudah gentar duluan. Biar apa? Kalau orang sudah gentar, itu pasti ngapa-ngapanya ragu. Mau ngapa-ngapain ragu. Tapi kalau orang yang udah nggak gentar, nggak takut siapapun, wah, jangankan mau mukul gitu ya. Mau nebas lehernya pun itu berani. Apa? Ini kita belajar dari sirah nabawiyah. Bagaimana sahabat Ja'far ketika menjadi juru bicara Muslim, ketika hijrah ke Abasyah, menghadapi Raja Najash, dia itu yakin, berani menghadapi, berani berdialog langsung dengan Raja. Padahal apa? Di Mekah, salah satu peradaban yang tidak pernah dipandang oleh peradaban Romawi dan Persia adalah Arab. Hijaz. Kenapa? Hijaz itu negeri yang tandus, nggak melahirkan orang-orang hebat. Tapi begitu muncul Rasulullah itu memberikan semangat kepada para sahabat, nggak ada yang perlu ditakutkan kecuali Allah. Makanya ketika menghadapi semua hal, termasuk para raja itu nggak ada yang berani melawan. Makanya wajar ketika ada Al-Fatih bisa menghancurkan Konstantinopel, Zubair bin Awam, ada Khalid bin Walid. Nah, kembali lagi, pertanyaan, kenapa gugup? Gugup itu pasti berawal dari apa? Secara psikologis belum siap. Entah itu minder, malu, merasa cukup, belum merasa cukup, atau merasa kurang. Nah terus, bagaimana kok aku nggak minder, sedangkan aku belum siap, belum matang materinya. Hei, kalau kamu belum matang materinya, Allah yang matangkan. Kalau kamu belum cukup, Allah sudah mencukupkan. Jadi seolah-olah gini, misalkan kita perang tuh ya, zaman dulu tuh perang gitu ya. Kok persenjataannya Indonesia mungkin ya, walau alam, cuma bambu-runcing. Sedangkan yang lain pakai sniper. Udah, walaupun ini bambu-runcing, tapi di balik bambu-runcing ini ada keimanan gitu. Walaupun ini persiapanku kurang soal materi, tapi di sini ada keimanan yang kuat sekali. Sehingga nanti ketika kita menghadapi soal maupun kita menghadapi persaingan di situ, itu udah gak ada minder karena di belakang itu sudah ada yang backup. Itu siapa? Allah yang backup. Seperti itu teman-teman ya. Jangan minder, tetap semangat. Target 500 skornya. Oke. Seperti itu Pak Fajri. Ada yang lain? Mohon maaf aku ambil air minum dulu. Cukup aja Ustaz, langsung dilanjut ke materi tembok. Oke, langsung ke temboknya. Sambil jalan aja nanti. Oke, siap. Oke teman-teman, ini soal tembok.
tentang FR. Ya, teman-teman semuanya, di sini saya tidak menganjurkan atau saya tidak mengarahkan teman-teman semuanya untuk berpatokan pada FR. Ingat ya, mohon maaf, kemarin ada yang mau join di bimbel. Ketika mau join, dia bilang tentang nanti ada FR-nya enggak gitu. Ada FR enggak? Loh, saya langsung bilang ini, mohon maaf, mohon maaf, saya kasih saran, perbaiki niat. Kenapa? Karena kita itu belajar ilmu Allah, ilmu agama. Kalau kita belajar itu hanya mencari FR, salah jalan. Dari awal itu udah salah. Tapi kalau kita belajar mulai dari awal kemarin itu benar-benar cinta, benar-benar menginginkan, benar-benar membutuhkan ilmu, entah itu ilmu mawarid, ilmu jinayah, dan sebagainya, insya Allah itu Allah akan memberikan kita pahala yang melimpah. Juga nanti insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Entah itu nanti ketemu dengan FR, maupun ketemu dengan soal yang mudah, maupun ketemu hal-hal yang lain. Jadi pada dasarnya saya tidak mendukung teman-teman semuanya berpatokan kepada FR. Ya, itu pada dasarnya. Lalu, bagaimana kalau nanti ada FR yang beredar? Ya tetap kalau misalkan ada yang beredar, kita manfaatkan atau kita pelajari. Yang artinya kita tetap menggunakan selama ini ilmu yang kita pelajari. Oh, ada FR seperti ini. Nah, terkait teamwork, kerjasama buat teman-teman semuanya, ya saya sarankan juga melakukan kerjasama. Kerjasama dalam hal ini adalah soal FR. Jadi nanti itu FR itu adalah kisi-kisi, buat kisi-kisi ya, langsung soal, mungkin cuplikan soal, bukan soal sebenarnya. Soal itu kan mendetail. Cuplikan soal dari yang sudah tes duluan. Nah, sekarang misalkan ada yang tes besok tanggal 13. Ya, ada yang tes tanggal 14. Otomatis yang tes terakhir atau tes yang tidak di awal itu pasti menunggu bahkan mencari namanya FR. Ya, saya tidak mengkira itu. Dan itu sudah berjalan dari dulu gitu ya. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana teman-teman semuanya meyakinkan agar yang tes hari pertama mau berbagi FR pada kalian. Coba bagaimana? Tentunya harus ada namanya win-win solution. Yaitu biar tes yang hari pertama itu semangat membagikan. Ya. Dan nanti yang hari berikutnya itu tinggal mempelajari. Karena apa? Seolah-olah di situ tidak adil, teman-teman. Seolah-olah tidak adil. Secara kacamata manusia nggak adil. Itu kenapa? Yang hari pertama itu tes yang dimana dia itu tes tanpa ada namanya gambaran soal. Ya, jadi begitu buka, jreng, wah ini soalnya belum pernah pelajari, kan stres. Jangan dia belum pernah dapat bocoran. Enak tes hari kedua, ketiga dan seterusnya udah banyak bocoran. Nah, buat teman-teman semua di sini ya terkait FR, tentunya kan ada tes yang dilakukan oleh hari pertama atau gelombang pertama, yang kemudian itu nantinya akan menjadi bahan diskusi hari-hari berikutnya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman semuanya bekerja sama dalam hal ini. Yang pertama adalah motivasi memberi, motivasi berbagi. Karena hakikatnya orang itu dilihat dari kemanfaatannya. Ini saya sharing sedikit. Dulu ketika saya setelah tes, sebelum tes, itu aku juga mendapatkan sedikit bocoran tentang soal-soal SKB. Ya. Karena apa? Dulu ketika saya SKB itu sama sekali nggak tahu
sama sekali belum tahu nanti materinya seperti apa. Ya, makanya tadi saya bilang teman-teman tuh beruntung, belum tes sudah paham atau minimal sudah tahu petanya. Ini ada SKI, ada fikih dan sebagainya. Dulu kami itu bingung mau seperti apa, sehingga tergabunglah kami dengan komunitas pejuang PAI saat itu. Dan di hari pertama atau hari kedua, saya iseng buka grup, loh, kok ini ada yang nge-share ini, ada yang share, kami belum tahu istilah FR, yang intinya ada yang nge-share soal yang cuplikan soal yang tadi udah tes gitu. Wah, langsung saat itu kami semangat banget untuk belajar. Jadi belajarnya itu belajar yang benar-benar sudah topiknya sudah keluar gitu loh. Nah, setelah kami belajar panjang sekali, kita giliran saya tes. Ketika giliran saya tes, saya selesai, karena saya merasa telah diberi oleh orang lain, merasa dibaiki oleh orang lain, makanya saya harus membalasnya yang baik, bahkan kalau bisa lebih baik. Makanya setelah saya tes itu kurang lebih jam berapa ya? Jam 7 apa ya? Jam 7 malam kalau nggak salah. Itu malamnya saya tulis di blog soalnya, walaupun soalnya tidak komplit ya. Ingatnya kan cuma soalnya opsi ABC-nya kurang ingat gitu ya. Saya tulis kurang lebih ada 30 soal. Dan qadarullah teman-teman semuanya, ketika teman-teman yang lain tes setelah saya, itu banyak sekali yang lulus dengan perantara membaca soal yang saya bagikan. Makanya wajar ketika setelah pada pengumuman gitu ya, pada mengucapkan terima kasih gitu. Kenapa? Karena saya semangat sekali untuk berbagi. Maka dari itu teman-teman semuanya, ini khusus yang mau tes, terutama tes duluan, tanamkan di hati semangat untuk berbagi. Karena apa? Misalkan nih, gara-gara kita, karena perantara kita berbagi pada mereka, lalu mereka lulus menjadi ASN, menjadi guru PAI yang ASN, itu adalah sebuah kebanggaan. Ya anggaplah sebuah amal jariah, karena kita berusaha menolong mereka. Gitu. Karena hakikatnya adalah orang yang terbaik itu tidak memikirkan dirinya yang berhasil, tapi juga memikirkan temannya, atau bahkan semua guru PAI yang minimal ya sekomunitasnya itu banyak yang berhasil karena dirinya. Dan itulah yang dari dulu saya semangat sekali. Bagaimana membantu teman-teman semuanya untuk mewujudkan impiannya. Makanya teman-teman ini yang tes hari pertama misalkan, tanamkan lagi. Bismillah, saya akan berbagi gitu. Loh, terus apanya rugi? Enak mereka yang belum tes, tiba-tiba tinggal menerima laporanku atau bocoranku. Oke, sekarang biar teman-teman nggak rugi. Di sini saya minta pada teman-teman semuanya yang belum tes, entah itu di hari Selasa, Rabu, atau seterusnya, saya minta kalian juga harus bisa memberikan sesuatu kepada yang tes hari pertama. Apa yang bisa kalian berikan? Tolong doakan secara khusus ya teman-teman yang tes pada hari pertama. Itu teman-teman. Jadi sekarang gini teman-teman, tes yang hari pertama itu mungkin belum menemukan gambaran soal. Tapi berkat doa dari ratusan teman-teman semuanya di sini itu powerful. Makanya ini seperti transaksi ya, win-win solution. Jika teman-teman angkatan hari berikutnya pengen dapat FR, ya harus mendoakan. Makanya nanti di grup saya sarankan yang tes hari pertama siapa? Tulis. Atau bahkan nanti tulis ya, di list hari pertama tanggal 13, 14, 15 siapa saja gitu ya, seperti di grup P3K maupun dulu di grup CPNS yang saya lakukan itu tulis. Jadi nanti setiap hari itu auranya itu nuansanya adalah saling mendoakan, terus mendoakan itu teman-teman ya. Pokoknya yang pertama saya mengajak yang tes hari pertama maupun yang berikutnya semangat untuk berbagi. Terus yang kedua, saya mengajak teman-teman semuanya yang belum tes, jangan manja tinggal nerima FR gitu ya. Kasihan yang sudah tes, kalian tinggal nerima FR.
Tapi minimal mendoakan, ya, mendoakan yang tes duluan agar diberi oleh Allah keberkahan, kecerahan berpikir, bahkan diberi petunjuk ketika menjawabnya. Nah, terus yang ketiga adalah saya mohon please jangan membagikan FR itu ke luar grup. Why? Ya, karena siapa tahu nanti FR itu apa ya, ketahuan atau dimiliki oleh pesaing kalian, ya akhirnya menjadi bumerang. Jadi cukup di lingkungan kita saja, ya. FR-nya jangan disebar-sebarkan. Nah, terus selanjutnya, nanti ketika hari pertama ada yang berbagi FR, maupun teman-teman di sini dapat dari luar grup ini, nggak apa-apa. Bahwa insya Allah nanti kita akan melakukan pembahasan, entah itu secara live maupun secara chat, kita insya Allah akan melakukan pembahasan. Walaupun nanti ya mungkin teman-teman bisa membahas di antara teman-teman semua, atau kalau saya ada kesempatan, nanti insya Allah saya akan membahas juga. Dan itu yang dulu kami lakukan ketika SKB, kita ketika ada FR, kita bahas. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Saya membuka chat sebentar. Wah, ini udah direkod nih. Menurut saya betul yang katakan terkait FR, karena pengalaman lalu saya juga bergabung dengan grup yang tes awal diberi motivasi oleh teman-teman, bahkan teman yang tes didorong oleh temannya lain dengan kelas lewat. Iya betul sekali. Ya nanti pokoknya kalau mulai sekarang tuh saling memberikan motivasi gitu ya. Entah itu motivasi secara langsung maupun didoakan di belakang ataupun yang lainnya. Dan ini ada lagi nih, tolong doakan saya teman-teman. Nih, dengarkan ya. Tolong doakan saya teman-teman. Saya Ibu Syamsiah, asal Bontang Kaltim. Jam pertama 7. Tolong saya doakan ikutkan nama saya dalam sujud tahajud. Wah, romantis sekali, guys. Sujud tahajud gitu ya. Terus sebut namamu dalam sujud tahajud. Ya, bagus ya. Insya Allah saya berbagi untuk luar daerah. Tapi gimana caranya untuk FR secara umum saja, kan banyak soalnya. Ada bisa difoto, enak banget. Kalau difoto mah bisa bawa HP, bisa selfie. Tapi ya kalau yang namanya FR itu kan bukan soal ya. FR itu kan topik inti soal yang kita ingat. Jadi nggak harus sama persis dengan yang ada di teks. Misalkan, wah tadi keluar nih tentang pertanyaan hukum yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat disebut. Wah, tadi jawabannya aku ini orang. Wah, kalau yang benar istihsan misalkan. Jadi nggak harus sama persis, gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin hanya seperti itu ya perjumpaan kata kali ini. Oh, ini ada lagi. Apakah boleh share FRSKB tahun lalu dan bahas bersama-sama? FRSKB kan sudah banyak ya FRSKB. Nah, coba nanti kalau aku masih nyimpan tak share. Aku masih nyimpan enggak ya? Kalau masih nyimpan sama tak share FRSKB. Ya mungkin ini bisa nanti sambil membahas secara santai ya. Boleh, bagus. Ini ada yang nanya tapi chatnya kemana ini aku nggak tahu. Oh ini. Bagaimana jika yang bertanya FR adalah saingan kita? Adalah saingan kita. Ya gini, yang pertama, teman-teman, kalau yang dulu aku lakukan itu tidak hanya doa untuk diri sendiri, ya, tapi juga doa untuk teman, bahkan doa untuk rival. Jadi rivalnya didoakan, ya Allah, misalkan santai gitu doa. Ya Allah, hanya kamu yang tahu siapa yang pantas untuk menjadi ASN antara aku dengan teman-temanku atau rivalku. Tapi aku pengen lolos. Tapi hanya engkau yang tahu ya Allah, silahkan kau yang menentukan. Yang intinya di situ kita mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Nah sehingga ketika ada yang nanya FR
tapi yang nanya adalah saingan kita. Kalau saya sendiri nih, ya dijawab, tapi dijawab secara global. Misalkan, FR, aku minta FR-nya dong. Waduh, aku nggak ingat semuanya. Ya tadi yang keluar tentang ini gitu. Misalkan tentang usul fikih, tentang tajwid misalkan. Nah itu kan kita menjawab, kita nggak bohong. Jadi saran saya adalah yang ketika jawab adalah yang bertanya saingan, ya tetap kita jawab tapi secara global. Jangan menjawab secara mendetail. Tapi kalau teman-teman ikhlas ya nggak apa-apa sih, jawab secara mendetail nggak apa-apa. Bagus gitu ya. Terus apakah sama untuk soal teknis jenjang SD, SMP, SMK? Ya sama teman-teman. Ini pertanyaan yang berkali-kali saya jumpai di grup ya. Yang diuji SD, SMP, SMA itu kan tingkatan siswanya. Sedangkan yang diuji itu kan gurunya, ya. Gurunya itu yang diuji lulusan S1 gitu ya. Artinya yang sudah kuliah, yang sudah jadi guru itu yang diuji, bukan siswanya. Jadi mau guru SD kah, mau guru SMK kah, ya sama yang diuji gurunya bukan siswanya. Jadi sama soal teknisnya. Sama dalam hal ini bukan sama persis soalnya ya, tapi intisari dari soalnya sama. Ini ada lagi soal wawancara urean. Ini saya menjawab di bawah soal wawancaranya pilihan ganda. Ya ada yang kalau informasi paling akurat memang pilihan ganda, ya pilihan ganda. Kalau urean itu kalau nggak salah dulu aku mungkin salah dengar ya. Di PPG di P3K tahun lalu kayaknya kalau yang urean dah. Iya ya tahun lalu yang urean. Aku pernah nanya sih. Tapi kalau yang besok insya Allah pilihan ganda karena butuh jawaban pasti nih. Oke, terus mungkin mulai list nama-nama sama jadwalnya malam ini. Ya, oke nanti listnya di grup ya. Ya di grup. Selasa sesi 2 dengan waktu terbatas ini sebaiknya kita lebih fokus membaca materi yang belum dikuasai atau berlatih soal ya. Saya sarankan mengulas catatan ya, catatan buku catatan itu kan sudah dicatat tuh ya, jadi catat mungkin dikasih warna-warna dan sebagainya itu apa ya lebih cepat. Oke, terus solusi malam hari sebelum tes belajarnya gimana? Kalau ini kan tergantung gaya belajar sih ya. Kalau aku sendiri tuh mau tes pun tetap belajar gitu loh. Mohon maaf, ketika aku masuk ke lingkungan tes, aku tetap belajar. Karena apa ya? Ya mungkin aku beda gaya belajarnya gitu. Kan mungkin ada yang anggapan, oh udahlah H-1 nggak usah belajar gitu. Nanti hilang semuanya yang sudah pelajari. Ya mungkin itu betul, tapi kalau aku sih suka tetap belajar. Cuma bedanya belajarnya itu mengulas. Jadi tidak memforsir tenaga maupun pikiran. Jadi santai. Karena daripada misalkan ibu-ibu misalkan atau mbak-mbak mentang-mentang berangkatnya sama temennya akhirnya malah ngobrol sana sini gitu ya sampai menggosip akhirnya ya malah nggak dapat sama sekali gitu ya. Solusinya adalah yang buat tes besok tetap belajar walaupun hanya sebatas mengulas, jangan sampai terforsir, terus juga perbanyak doanya, ibadahnya. Oke, terus apa lagi nih? Tahun lalu wawancara pilihan ganda teman ke sekolah saya lulus tahun kemarin. Wah, bagus kan tuh malah ada teman sekolah saya mungkin ya tahun lalu ada yang mungkin pada pilihan ganda semua ya. Ya betul sekali mungkin ya. Mungkin saya juga salah dengar. Karena ya itu kembali lagi kebanyakan orang, terutama mohon maaf ini guru yang sudah senior ketika tes apa ya P3K ini itu ketika tes ya kurang maksimal dalam persiapannya sehingga ketika nanti ada soal yaitu kurang berkesan. Ketika ditanya soalnya apa dulu ya udah lupa gitu ya. Dan itu ya wajar lah, semuanya juga mungkin mengalami seperti itu.
tolong intent membahas FR selama 5 hari ini. Ya, insya Allah nanti diusahakan. Ya, walaupun ya sebisanya lah, atau hanya chat atau apa gitu. Tolong doakan semoga masih ada formasi kosong untuk kami yang tes tahap 2. Ya, usahakan tetap selalu berharap ya, berdoa lah. Insya Allah tahap 2 juga masih ada. Oke teman-teman, mungkin seperti itu perjumpaan kita kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya mendoakan teman-teman semuanya di sini bisa menggapai impian menjadi ASN, dan tentunya ASN yang bertakwa ya. Dan lebih dari itu teman-teman mendapatkan rezeki yang berkah. Karena hakikatnya nanti yang namanya menjadi ASN itu menjadi sebuah jalan menuju kenikmatan yang lebih meningkat, atau justru sebaliknya jalan menuju kesesatan. Kesesatan di sini bukan masalah sesat di jalan, bukan. Misalkan sudah menjadi ASN malah akhirnya muncul rasa takabur, ya, merasa lebih mulia dari orang lain, itu kan sebuah posisi yang tidak membawa keberkahan. Sehingga ini endingnya adalah marilah kita berbarui niat bagaimana kita menjadi ASN agar kita dalam mendidik umat itu ikhlas. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu semuanya, insya Allah udah ikhlas lah. Cuman ketika menghadapi realita, ya kita semuanya udah tahu honor yang tidak seberapa, tentunya kan menyedihkan itu. Sehingga takutnya itu akan mengganggu keikhlasan kita. Tapi dengan kita menjadi ASN, insya Allah Allah itu sudah mengangkat derajat kita, menuntun kita untuk ikhlas, sehingga orientasi utama kita adalah menjadi pengajar, pendidik yang ikhlas lillahi ta'ala untuk memperjuangkan agama Allah, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah, sehingga melahirkan generasi anak yang soleh-solehah. Dan kita mendapatkan amal jariah. Demikian Bapak Ibu semuanya, bila ada kesalahan saya mohon maaf, atau kata-kata yang menyinggung, atau kata-kata yang terkesan sombong maupun pamer. Insya Allah itu semuanya diniatkan untuk motivasi teman-teman semuanya. Dan akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz.